Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, dan berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait hukum talak dalam Islam. SKB PAI CPNS. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pada pembahasan, mari kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pengertian talak. Pengertian talak yaitu secara etimologis talak berarti melepaskan ikatan. Nah, jadi ini melepaskan ikatan yang mulanya ikatannya ini nyatu harus dilepaskan. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Nah, kemudian kita lihat dari terminologi syariah, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini maupun pada masa mendatang. Ya, teman-teman. Jadi, talak ini adalah memutuskan ikatan pernikahan yang mulanya adalah pernikahan ini adalah menyatukan antara pasangan laki-laki dan perempuan itu dalam sebuah pernikahan menjadi suami istri. Kemudian karena sesuatu dan lain hal akhirnya terjadilah talak, yaitu membatalkan ikatan pernikahan yang sudah pernah diikrarkan. Jelas ya teman-teman, itu baik talak bain maupun talak raj'i. Nanti kita bahas ya tentang masalah talak bain dan talak raj'i. Jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat tentang hukum talak. Nah, dalam bab pernikahan di video sebelumnya kita juga akan pernah melihat tentang hukum-hukum pernikahan. Nah, jadi selain hukum pernikahan juga ada hukum talak. Nah, apa saja? Yang pertama kita lihat wajib. Kenapa wajib talak? Nah, kita akan lihat jika terjadi konflik antara pasangan suami istri, hakim menugaskan mediator, 2 orang mediator itu untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya. Nah, teman-teman, ini kita lihat yang pertama adalah wajib. Jadi ini karena konflik ya. Nah, jadi karena terjadinya konflik ini tidak bisa untuk didamaikan lagi, tidak bisa untuk diperbaiki lagi. Nah, akhirnya hakim memutuskan dan pasangan suami istri ini itu harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya. Walaupun pada saat ini suami tidak ingin menceraikan istrinya, namun karena kondisi konflik yang terjadi antara keduanya, itu wajib hukumnya untuk menceraikan istrinya. Kemudian yang kedua kita akan melihat tentang sunnah. Nah, yaitu hukum talak yang sunnah seperti apa? Yaitu seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib seperti sholat dan tidak berkemungkinan memaksakan istrinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, teman-teman, jadi sunnah, kenapa bisa menjadi sunnah? Nah, jadi ini sunnah boleh diceraikan, boleh tidak, namun lebih ditekankan kepada bercerai ya,
Karena ini yaitu seorang istri tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib. Jadi dia tidak menjalankan perintah Allah, dia menjauhi perintah Allah. Dan si suami ini tidak bisa memaksa lagi atas kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, jadi teman-teman, jadi ini kan ada 2 sunnah. Kemudian sunnah ini berarti seorang suami ini sudah tidak mampu lagi untuk meluruskan istrinya ke jalan yang benar dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib. Jelas ya teman-teman? Baik itu sholat, puasa, zakat, istri nggak mau melaksanakannya, sedangkan suami sudah mengatakan, sudah mengingatkan, mengingatkan dan memaksa istrinya, namun tidak juga berubah. Ini sama saja. Jadi sunnah ya, dianjurkan ya, sunnah. Jadi jelas ya teman-teman. Yang pertama tadi wajib, yang kedua sunnah. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah mubah. Jadi boleh ya, ini mubah ini adalah boleh dilakukan, boleh tidak. Bagaimana? Yaitu dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, dan tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Jadi ini boleh. Jadi karena melihat perangai istrinya itu buruk. Nah, ini kan kalau perangai buruk bisa diperbaiki. Jadi bolehlah dipertimbangkan untuk bercerai gitu ya. Kemudian kasar tingkah lakunya juga bisa diperbaiki, bisa menjadi lembut. Kemudian insya Allah kan bisa juga menjadi partner yang ideal. Itu tergantung kitanya juga dalam mencapai tujuan-tujuan pernikahan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tergantung kitanya yang menjalani ya teman-teman. Kemudian haram. Kenapa bisa haram? Itu apabila seorang istri dicerai dalam keadaan haid atau keadaan suci, dalam keadaan ketika ia telah disetujui dalam masa suci. Jadi ini haram untuk dicerai. Kenapa? Dalam masa haid ya, ini masa tidak suci, dan pada masa suci tetapi dalam masa suci itu sudah disetubuhi. Ini haram hukumnya teman-teman. Berarti jelas ya. Ya, selanjutnya kita akan melihat tentang macam-macam dan bentuk talak. Nah, yang pertama ini adalah talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, jadi ini seperti apa tuntunan sunnah? Nah, yang dimaksud dengan talak sunni ini, yaitu talak yang dilakukan itu apabila si istri yang ditalak tersebut sudah pernah digauli. Nah, dan suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Misalnya gini, dalam bulan ini si istri telah masa suci. Jadi pada masa suci tersebut, setelah haid nih ya, masa suci setelah haid, si istri tersebut belum pernah digauli pada masa suci tersebut. Jadi ini termasuk ketika pada saat suami tersebut mentalak, ini termasuk ke dalam talak sunni. Nah, jelas ya teman-teman. Kemudian suami mentalak istri harus secara bertahap, mulai dari 1, 2, 3 dan diselangi dengan rujuk. Nah, ini kenapa dikatakan talak sunni? Karena sesuai dengan sunnah. Seperti itulah sunnah ya. Sunnah talak. Kemudian kita lihat talak bid'ah, yaitu talak yang dijauhkan tidak sesuai dengan syariah atau bertentangan dengan tuntunan sunnah. Ini kebalikan dari sunni ya. Jadi ini jelas. Jadi jumhur ulama mengatakan talak ini haram, tidak boleh talak seperti ini. Jadi dan ini tidak berlaku ya, talak seperti ini tidak berlaku. Karena apa? Karena istri yang ditalak ini sudah digauli ya pada saat bulan yang sama pada masa suci tersebut. Jadi ini nggak boleh, haram hukumnya. Kemudian menjatuhkan talak langsung kepada talak, saya talak kamu, talak 3 gitu, itu nggak boleh. Ini termasuk dalam talak bid'ah. Jadi haram hukumnya, tidak boleh melakukan talak seperti ini, bertentangan dengan tuntunan sunnah. Kemudian kita akan melihat talak la sunni wala bid'ah. Nah, ini apa saja? Yang pertama itu adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli,
Kemudian talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid. Kemudian talak yang dijatuhkan istri yang sedang hamil. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat talak sarih. Nah, ini sarih ini tegas ya. Talak sarih tegas, yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih atau tegas. Contoh, aku cerai atau kamu telah dicerai. Nah, apabila suami telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sarih, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar. Jadi kalau secara sadar dan tegas, ini jatuh talaknya. Dan dasarnya kemauan diri sendiri atas kemauan suami. Kemudian talak kinayah. Talak kinayah ini adalah lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Nah, misalnya seperti ini. Saya melepaskan kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, ini termasuk ke dalam talak kinayah. Nah, namun para ulama mengatakan lafaz dari talak kinayah ini disertai dengan niat, maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat, hanya sekedar segitu saja, itu udah dapat diartikan selainnya ya, tidak jatuh kepada talak. Makanya dikatakan lafaz dengan makna talak atau selainnya, itu tergantung dari niat. Kemudian kita lihat talak raj'i, yaitu talak 1 atau 2 yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Nah, dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad. Nah, jadi ini nggak ada akad ya, nggak ada akad yang baru atau nggak ada mahar baru, jadi boleh rujuk selama rujukan yang dilakukan oleh suami ini masih dalam masa iddah. Jadi belum melewati masa iddah. Namun ketika telah melewati masa iddah, itu harus nikah lagi dan dengan mahar yang baru ya. Kemudian kita lihat talak ba'in, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istri di mana suami berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar yang baru. Nah, ini berbeda dengan raj'i ya. Kalau raj'i boleh langsung rujuk tanpa harus ganti rugi atau tanpa harus melalui akad dan mahar yang baru. Nah, sedangkan ba'in ini harus melalui akad yang baru. Nah, jadi ini kalau talak ba'in ini ada 2 ya, yang ada kubro, ada sugro. Nah, kalau kubro ini hampir sama seperti talak raj'i, tapi kalau sugro itu talak yang terjadi apabila telah habis masa iddahnya sang istri. Jadi ini harus adanya akad yang baru dan mahar yang baru. Nah, jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istri dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu. Jelas ya. Jadi dengan ucapan langsung di hadapan sang istri depan suami mengatakan saya ceraikan kamu. Jadi jatuhlah talak atas si istri. Kemudian kita lihat talak dengan tulisan. Talak yang disampaikan secara tertulis, yaitu suami menjatuhkan talak melalui sebuah tulisan, kemudian disampaikan kepada sang istri, kemudian si istri membacanya, maka pada saat itu jatuhlah talak kepada si istri. Kemudian talak isyarat ini berlaku kepada tunawicara ya, yaitu orang yang bisu, ini dengan bahasanya sendiri, bahasa yang dimengerti oleh si istri juga, jadi pasangannya sendiri. Nah, jelas ya. Kemudian talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan melalui perantara orang lain secara utusan. Jadi ini suami mengutus saudara atau kerabat dari suami yang terdekat
mengutus kepada istrinya untuk mendatangi istrinya dan mengatakan bahwa sang suami telah menceraikan istrinya. Jadi ini ada utusannya ya. Kemudian talak munjaz dan mu'allaq. Talak munjaz yaitu talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Nah, jadi ini talak yang dilakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan, tanpa adanya ganti rugi ya, tanpa adanya atau bisa dikatakan khuluk. Jadi berlalu begitu saja. Kemudian kalau talak mu'allaq yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan istri pada masa mendatang. Nah, jadi misalnya seperti ini. Jika kamu melakukan ini, maka saya ceraikan kamu. Nah, maka jika si istri melakukan hal tersebut yang dilarang oleh suami, maka sang suami telah mengancam seperti itu, maka jatuhlah talak atas si istri. Jelas ya teman-teman? Jadi ini kan berlakunya pada masa mendatang. Jadi kita nggak tahu ya. Makanya jika seperti ini maka akan seperti ini, kan gitu. Sesuatu yang sudah dikatakan dan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian kita akan melihat talak takhir dan tamlik. Nah, talak takhir itu dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istri untuk melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jadi ini ada pilihan. Jadi ini suami ini mungkin ada permasalahan juga ya. Jadi sang suami memberikan pilihan kepada istri. Jadi ini mau seperti apa? Mau melanjutkan atau bercerai? Apabila istri memilih bercerai, maka jatuhlah talak. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian tamlik, yaitu talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku serahkan urusanmu kepadamu, urusanmu berada di tanganmu sendiri. Itu tamlik ya. Jadi dengan ucapan si suami ini, terserah kamu, urusanmu kepadamu, urusanmu berada di tanganmu sendiri. Jadi tidak ada lagi urusan denganku. Nah, jadi ucapan seperti itu menjatuhkan talak. Namanya talak tamlik. Nah, jelas ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat dihar. Dihar itu adalah perkataan seorang suami kepada istri yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Nah, misalnya mengatakan punggung istrimu sama dengan ibumu. Nah, itu istrinya sudah haram ya bagi suami ini. Istrinya ini udah haram untuk suami karena telah melakukan dihar, yaitu menyamakan istrinya dengan ibunya. Nah, itu tidak boleh kecuali sang suami telah membayar kafarat. Jelas ya teman-teman. Kemudian menuduh istri berzina. Nah, li'an ya teman-teman, yaitu menuduh istri berzina. Nah, jadi apabila orang yang menuduh seseorang berzina tanpa adanya bukti, maka dia akan dicambuk 80 kali. Nah, ini berlaku juga bagi suami. Apabila suami menuduh istrinya berzina tanpa ada bukti yang jelas, tanpa dapat membuktikan kejelasannya ini, maka si suami harus mendapatkan hukuman 80 kali cambukan. Karena ini adalah fitnah. Kemudian ila, bersumpah tidak akan menggauli istri. Ya, jadi ini bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu sekian. Nah, saya bersumpah tidak akan menyentuhmu sekian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini adalah fasakh, yaitu rusak atau putus. Jadi kalau fasakh ini biasanya kan istri yang mengajukan ke pengadilan. Nah, ini kalau fasakh ini, jadi pengadilan yang memutuskan. Jadi ini tidak bisa ini nggak bisa rujuk, karena ini yang memutuskanlah pengadilan. Jadi pengadilan, si istri mengajukan gugatannya kepada pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan. Jadi kalau fasakh itu nggak bisa rujuk lagi. Rujuk boleh tapi harus nikah baru. Gitu ya teman-teman, jelas ya. Oke teman-teman, kemudian kita akan melihat hikmah daripada talak. Nah, jadi walaupun talak itu dibenci dalam agama, jadi dan terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu,
boleh dilakukan. Kemudian hikmahnya, hikmah diperbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Jadi dalam keadaan begini, kalau dilanjutkan juga rumah tangganya akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut, dengan demikian talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat. Jadi bukan hanya sekedar pernikahan, setelah menikah bercerai, itu salah. Pernikahan itu sangat disenangi oleh Allah, karena pernikahan itu adalah menyatukan kedua insan antara laki-laki dan perempuan, membuat ikatan yang baru, yaitu ikatan pernikahan. Namun karena kondisi konflik dalam terjadi rumah tangga, karena perbedaan pendapat, tidak sepaham, ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga timbullah perceraian. Adalah talak yang pada dasarnya itu dibenci, namun harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini hanya tujuan maslahat. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hukum talak dalam Islam. Ini menyangkut tentang materi pernikahan juga yang udah kita bahas di video-video sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel Ayacub. Oke teman-teman, apabila ada masukan, pertanyaan, dan kritikan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.